Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Yeni, guru informatika sekaligus wakil kepala sekolah di SMP Negeri Pigelengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktek baik di apresiasi GTK Pelopor Komunitas Belajar tahun 2025. Praktik baik yang akan saya bagikan yaitu berjudul Kepemimpinan 4M dalam menggerakkan komunitas belajar melalui Temu Pendidik Nusantara yang ke-12 Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu pengalaman yang paling berkesan dalam perjalanan kepemimpinan saya adalah ketika saya dipercaya menjadi koordinator Temu Pendidik Nusantara ke-12 atau TPN 12 di Kabupaten Pesisir Selatan. TPN ini adalah agenda tahunan besar dari komunitas guru belajar Nusantara yang menjadi wadah para pendidik, kepala sekolah, pengawas, dan pemangku kebijakan untuk belajar bersama dan berbagi praktik baik dalam semangat merdeka belajar. Menjadi koordinator TPN bukan sekedar kehormatan, tapi juga amanah besar. Saya harus memastikan kegiatan berjalan sukses, berdampak luas, dan menjadi ruang pembelajaran bermakna bagi semua pihak. Inilah momentum di mana saya menerapkan nilai-nilai kepemimpinan reflektif dan kolaboratif melalui pendekatan 4M, yaitu mengarahkan, memotivasi, dan membimbing, serta mengontrol. Namun perjalanan menuju suksesnya TPN 12 tidaklah mudah. Banyak tantangan yang kami hadapi, baik dari aspek koordinasi, komunikasi, maupun teknis pelaksanaan. Pertama, tantangan koordinasi lintas pihak. Kegiatan ini melibatkan ratusan guru dari berbagai jenjang, kepala sekolah, pengawas, dan pejabat dinas pendidikan. Menyatukan visi di tengah kesibukan masing-masing bukan hal yang sederhana. Banyak panitia yang juga guru aktif harus tetap mengajar sambil menyiapkan kegiatan besar ini. Kedua, masih ada panitia yang belum konsisten dalam melaksanakan tugas yang telah disepakati. Sebagai koordinator, saya belajar untuk tidak menghakimi, tetapi membangun komunikasi yang empatik agar setiap orang merasa dihargai dan termotivasi kembali untuk berkontribusi. Ketiga, tantangan letak geografis. Kabupaten Pesisir Selatan membentang sangat panjang di sepanjang garis pantai, dengan jarak antar wilayah bisa mencapai 2 hingga 3 jam perjalanan bahkan lebih. Koordinasi tatap muka sulit dilakukan, apalagi saat cuaca tidak bersahabat. Kami harus mengandalkan rapat daring, walau seringkali terkendala jaringan internet yang lemah. Namun di balik kesulitan ini, tumbuh semangat kolaborasi yang luar biasa. Kami belajar memanfaatkan teknologi, menyesuaikan waktu, dan tetap saling terhubung walau jarak memisahkan. Keempat, tantangan dalam pembiayaan kegiatan. Sebagai kegiatan non-profit, kami harus kreatif dalam mencari dukungan. Dengan komunikasi yang baik dan pendekatan kolaboratif, akhirnya Dinas Pendidikan memberikan dukungan penuh, baik secara moral, material, maupun administratif. Dan kelima, menjaga semangat tim agar tetap menyala hingga hari pelaksanaan. Disinilah peran kepemimpinan diuji, bagaimana menyalakan semangat kolektif tanpa memaksa, menumbuhkan kepercayaan tanpa harus berkuasa. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya menerapkan strategi kepemimpinan 4M secara nyata dan berkelanjutan. Pertama, mengarahkan, yaitu menyatukan visi dan menetapkan tujuan. Saya memulai dengan menyamakan persepsi seluruh panitia dan pemangku kepentingan bahwa TPN 12 bukan sekedar acara tahunan, tetapi gerakan pembelajaran bersama. Kami menyusun timeline kegiatan yang rinci, membagi tugas secara proporsional, dan menetapkan indikator keberhasilan yang jelas. Saya menjaga komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah agar seluruh dukungan dapat terkoordinasi dengan baik. Pendekatan ini membuat semua pihak merasa memiliki peran penting dalam kesuksesan kegiatan.
Kedua, memotivasi, yaitu menyalakan semangat kolektif. Saya selalu berusaha agar di tengah tim bukan hanya mengarahkan dari jauh. Saya ikut bekerja, mendengarkan, dan memberikan apresiasi atas setiap kemajuan sekecil apapun. Prinsip yang saya pegang adalah saling dukung, bukan saling menunggu. Hasilnya, suasana kerja menjadi hangat, terbuka, dan penuh ide kreatif. Banyak panitia yang sebelumnya pasif, kini justru menjadi penggerak aktif dan inovatif. Ketiga, membimbing, menumbuhkan kapasitas dan kepercayaan. Saya memfasilitasi pelatihan internal terkait publikasi digital, manajemen kegiatan, dan pelaporan. Melalui bimbingan ini, saya melihat tumbuhnya rasa percaya diri di antara rekan-rekan panitia. Kami tidak hanya bekerja untuk menyukseskan kegiatan, tetapi juga belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi profesional. Keempat, mengontrol, menjaga konsistensi dan akuntabilitas. Setiap minggu kami melakukan evaluasi progres. Saya menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan agar setiap anggota merasa dihargai dan didengar. Dengan monitoring yang terukur dan komunikasi yang sehat, kami mampu menjaga kualitas kerja hingga akhir pelaksanaan kegiatan. Melalui penerapan prinsip 4M ini, saya melihat munculnya perubahan besar tim menjadi lebih solid, lebih berani mengambil inisiatif, dan lebih reflektif terhadap setiap proses. Bagi saya, keberhasilan ini bukan karena saya memimpin mereka, tetapi karena kami tumbuh bersama sebagai pembelajar. Hasil dari seluruh proses ini sangat membanggakan. TPN 12 Kabupaten Pesisir Selatan berhasil menghadirkan lebih dari 1.000 peserta, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 300 peserta. Capaian lainnya pun luar biasa. 2 tim cerdas cermat guru lolos ke level Nusantara. Jumlah penerima penghargaan meningkat dari 3 menjadi 6 orang, dan guru yang diundang sebagai pembicara naik dari 2 menjadi 11 orang. Sebanyak 17 guru pesisir selatan diundang ke TPN Puncak Jakarta, hadir sebagai pembicara, penerima penghargaan, dan narasumber talk show. Yang paling menyentuh hati, lebih dari 40 guru berangkat ke Jakarta dengan biaya mandiri hanya untuk belajar dan berbagi. Mereka pulang dengan semangat baru dan tekad kuat untuk menularkan praktik baik di sekolah masing-masing. TPN 12 telah mengajarkan saya bahwa setiap guru bisa menjadi pemimpin perubahan, dan ketika kita bergerak bersama dengan niat yang tulus dan semangat kolaborasi, perubahan besar akan terjadi, dimulai dari langkah kecil dan hati yang mau belajar dan berbagi. Sehubungan dengan kepemimpinan dan kolaborasi, dari panitia TPN Kabupaten Pesisir Selatan kami memberikan juga apresiasi, koordinasi, kemudian melibatkan semua stakeholder dalam melaksanakan tugas TPN di Kabupaten Pesisir Selatan, serta menggerakkan seluruh warga guru Kabupaten Pesisir Selatan untuk berperan aktif dalam kegiatan TPN ini. Kemudian nilai yang kita berikan adalah nilai yang sangat positif terhadap panitia, koordinator dalam melaksanakan kegiatan TPN ini. Ini merupakan teladan bagi guru-guru yang lain. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada koordinator TPN tahun 2025 ini, Ibu Nasmayeni, karena berkat dorongan, motivasi, dan dukungan beliau, dan juga kerjasama dan kerja keras beliau, maka acara ini terselenggara dengan baik dan sukses. Saya sangat mengapresiasi peran koordinator Temu Pendidik Nusantara Pesisir Selatan, yaitu Ibu Nasmayeni, selaku koordinator telah menjalankan perannya dengan sangat baik. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk koordinator kegiatan TPN 12 Pesisir Selatan, Ibu Nasmayeni. Koordinasi yang rapi, komunikasi yang hangat, dan kepemimpinan yang inspiratif membuat seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan bermakna. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktek baik ini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang dan jadilah pemimpin yang menginspirasi dan bisa memberdayakan banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.